sesuai dengan pepatah salah satu teman saya, I try, I buy, I sell gitu. Kalau orang main narkoba kan begitu pasti prosesnya kan, I try, I buy, I sell. Waduh. Ya. Kayak almarhum ulama Buya Hamka itu kan, Ya, ketika di penjara dia malah bersyukur kan, artinya dia bisa menyelesaikan kisah kitab tafsir Al-Qur'annya kan di dalam penjara, karena dia berpikir wah saya sibuk banget gitu kan. Ya. Di dalam sel tikus itu dia sama satu ruangan sama dukun. Dukun itu cerita ngomong ke dia, anak kamu yang meninggal dunia itu gelendotin kaki kamu mulu katanya. Stres dia. Jadi Nabi Musa pernah ketemu sama Nabi Adam di langit, bilang, wahai bapak kami, bapak manusia, Nabi Adam, seandainya kamu nggak deketin dulu buah khuldi itu, buah keabadian itu, kita semuanya jadi orang surga bukan jadi orang dunia. Apakah jawaban Nabi Adam? Ya Musa, anak keturunanku, apakah engkau hendak menanyakan kepadaku sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk diriku, katanya. Istilahnya bahasa kitanya, ya lu ngapain nanyain yang udah ditakdirin buat gue gitu, lu terus mau nyalain Allah gitu. Ya boleh duduk, silakan Ustaz. Duduk aja Pak. Boleh duduk Pak. Boleh duduk Ustaz. Mungkin mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur thank you. Hatur teh. Jadi undang, hatur thank you. Jadi Duduk aja kita ya? Ya boleh duduk Ustaz, Oke. silakan. Mungkin karena di Bandung mungkin Ustaz bisa disapa dulu bardaknya kumaha damang gitu. Kumaha Bandung. barudak gitu. Oh, kumaha damang ya. Oh, nanti kalau Ustaz bilang kumaha damang, well gitu ya. Kumaha barudak. Well. Gensi nih ya. Bandung banget gitu kan Ustaz. Kumaha damang. Kumaha barudak Ustaz. Oh, kumaha barudak gitu. Kumaha barudak damang. Oh, kumaha barudak. Well, aduh. Gensi. Budak-budak Bandung Ustaz gitu Ustaz. Karena kita ini Gensi Ustaz, kita manggilnya Ustaz, Bang atau Ustaz gitu. Manggil Bang aja, biasa Bang aja. ya. Oke, sekarang kita jangan manggil Ustaz, Bang. Oke. Bang Jojo gitu. Ya. Baik, mungkin dari teman-teman udah banyak Bang yang dengerin podcastnya Abang, dari kisahnya Abang. Mungkin di sini kita pengen selain kalau kita bisa mendengar via suara, sekarang mah ada wujud aslinya gitu ya teman-teman ya, wujud asli Mr. Alias gitu, yang selalu di-mention di beberapa podcast Green Boys. Langsung aja mungkin ya Bang ya ke pertanyaan pertama gitu, karena juga sistemnya talk show gitu, jadi kan teman-teman juga bisa langsung nanya ke Bang Jojo ya langsung. Baik, malam ini kita juga akan melihat ternyata bagaimana Allah menuntut seseorang dari gelapnya masa lalu menuju cahaya menenangkan. Gini Bang, kita semua mungkin sudah mendengar bahwa Bang Jojo pernah melewati masa-masa yang sulit gitu Bang ya, dari mulai sebelum masuk penjara, maaf ya Bang ya, sebelum masuk penjara sampai masuk penjara gitu Bang. Nah, tapi boleh nggak Ustadz sedikit flashback gitu, takutnya di sini kan ada umum Ustadz ya, yang tiba-tiba datang, kok ada Bang Jojo gitu kan, yang niatnya cuma mau ngopi-ngopi sama teman, ternyata ada influencer gitu, ya kan. Mungkin boleh sedikit diceritakan gitu Ustadz, bagaimana apa saat-saat itu terjadi gitu, dan apa sih kisah yang dapat yang Ustadz bisa berikan ke teman-teman di sini? Ya. Mungkin teman-teman ada yang sebagian udah tahu ataupun yang belum tahu, nama panggilan saya itu Jojo namanya. Jojo. Kalau nama KTP saya itu Joshua. Bukan Joshua di obong-obong, bukan. Bukan. Prosesnya panjang sih tentang kehidupan saya itu, yang pada akhirnya ya umum nggak sih orang-orang nakal gitu kan, laki-laki ya umum. Tapi kalau masuk penjara mah nggak umum ya. Kalau nakal mah umum ya. Ya nakal umum, laki-laki pada umumnya gitu kan. Iya betul. Nakal ya, sampai pada akhirnya perjalanan hidup saya itu mulai berubah lah semenjak kena hukuman. Saya di umur 22 tahun. Di umur 22 tahun waktu itu masih kuliah dulu posisi saya. Tapi kalau kuliah juga dapat nilainya nggak pernah lebih dari Nasakom gitu. Nilai 1 koma. Nasakom. Dulu kalau angkatan saya bilangnya Nasakom.
Iya, nilai 1 koma. IP pokoknya IP nggak pernah di atas 2 lah gitulah itu. Tapi luar biasa itu bang. Pada akhirnya umur 22 tahun itu ya terkena pergaulan biasa lah Jakarta gitu kan, dunia malam kayak gitu-gitulah. Terus sampai akhirnya sesuai dengan pepatah salah satu teman saya, I try, I buy, I sell gitu. Kalau orang main narkoba kan begitu pasti prosesnya kan, I try, I buy, I sell. Waduh. Biasanya makanya kalau udah try, dia tahap berikutnya nge-buy, habis itu nge-sell gitu. Iya, karena kan kalau orang sesuatu itu kayak narkoba itu kan bikin candu. Betul. Candu. Nah, kalau misalkan apalagi misalkan keuangan kita bakri gitu kan. Iya, alias pas-pasan aja duit gitu kan. Gimana caranya orang tuh mau narkoba terus gitu kan. Ya salah satu solusinya buat orang itu ya dia ngejual narkoba tersebut. Rata-rata begitu pasti prosesnya. Orang yang tadinya menjual barang yang dilarang itu pasti awal-awal prosesnya dia pasti nyobain dulu. Iya. Gitu, nggak mungkin ucuk-ucuk dia seorang entrepreneur gitu tiba-tiba banting setir, oh saya mau jadi bandar narkoba, tuh nggak mungkin tuh. Nggak mungkin tiba-tiba ucuk-ucuk, pasti dia kan dia selami dulu gitu kan. Iya. Sama kayak orang dia mau punya dealer mobil, dealer motor, minimal tahu masalah motor apa, masalah mobil apa, jenis-jenis mobil apa, ya kayak gitu kan. Lama-lama karirnya meningkat, baru dia punya bengkel, punya dealer gitu kan. Dealer sendiri. Ya rata-rata begitu proses kehidupan orang umum yang misalkan menggunakan narkoba itu biasanya ya I try, I buy, I sell. Ketika seseorang itu dia beli, dia gunakan aja itu kan sudah melanggar hukum kan? Sudah melanggar hukum, apalagi dia jual. Lebih parah lagi proses hukumnya. Nah, waktu itu di umur 22 tahun barulah saya di umur 22 tahun itu kena pengadilan sidang tuh divonis 5 tahun waktu itu. Dari tahun berapa tuh bang? Tahun 2011. 2011. Waktu itu ketika divonis, saya berpikir divonis 5 tahun, posisi masih kuliah, pikirnya wah Madesu nih, selamat datang Madesu, saya bilang. Aduh. Madesu tahu artinya ya? Madesu apa tuh bang? Masa depan suram. Oh, masa depan suram, Madesu. Iya. Madesu, masa depan suram. Iya, Madesu, saya bilang wah suram nih masa depan saya. Orang biasanya orang umum, Mas umur berapa? 22. Sama. 22. Kalau 22 tuh biasanya tuh kalau nggak lagi asik kerja, lagi asik cari duit, lagi mulai bisnis. Umur 22 tuh pasti begitu. Biasanya orang. Ya. Karena dia udah mulai terbuka cara pikirnya. Harus ada anak orang yang gue nafkahin nih. Gitu. Ya kan? Abang ini ada nggak ya? Oh belum. Biasanya kan umumnya. Ada orang yang ntar dulu nanti dulu ya, itu kan kembali ke pribadi masing-masing kan. Ya justru malah dapetin kenyataan pahit kok harus divonis 5 tahun penjara, terus mau jadi apaan gitu masa depan, mau jadi apa gitu, nggak kebayang lah gitu. Apakah teman-teman nanti masih mau nerima kan lingkungan karena kita udah bikin malu keluarga gitu kan. Ya banyak lah bayangan-bayangan yang terpikirkan jadinya kayak gitu. Nah sampai akhirnya malah justru ya alhamdulillah lah jadi menemukan kehidupan gitu di dalam jalan. Jadi tahu tujuannya hidup tuh untuk apa, hidup tuh untuk apa, tujuannya untuk apa. Berarti izin makamnya bang, berarti kalau orang lain mencari makna hidupnya di luar penjara, cek kalau misalnya bahkan kalau diceritanya abang malah menemukan makna hidup saat di penjara. Iya betul. Jadi penjara nggak selalu nggak baik berarti. Iya, banyak tokoh-tokoh besar dunia kan yang masuk penjara juga kan. Banyak tokoh-tokoh besar di dunia, Kofi Annan gitu. Terlalu tinggi ya. Banyak lah. Jadi artinya malah justru ketika dia di penjara dia menemukan banyak kehidupan lah. Ya. Kayak almarhum ulama Buya Hamka itu kan, Ya, ketika di penjara
dia malah bersyukur kan, artinya dia bisa menyelesaikan kisah kitab tafsir Al-Qur'annya kan di dalam penjara, karena dia berpikir wah saya sibuk banget gitu kan. Ya, luar biasa sih banyaknya orang-orang di penjara. Mungkin kayak film Ayat-Ayat Cinta, ketika si tokoh laki-laki di penjara di akhir menemukan hidayah dan menemukan orang-orang yang sangat luar biasa di dalamnya. Yang akhirnya itu beliau bisa lebih tinggi keimanannya atau mungkin keilmuannya. Mungkin Bang Jojo selanjutnya, saat tadi mungkin kan ketika Bang Jojo divonis 5 tahun gitu, pasti kan akan merasakan down yang tadi sangat down banget gitu. Mungkin itu kan masa depan suram gitu ya. Tapi kan alhamdulillah gitu ya, akhirnya hari ini Bang Jojo itu bisa ada di sini, bisa dikenal oleh banyak orang sebagai tokoh yang sangat inspiratif gitu, yang sangat-sangat banyak menginspirasi anak muda untuk bisa menjadi sosok yang lebih baik lagi gitu, agar bisa masa depannya tuh cerah. Nah, dari masa transisi down itu Bang di penjara sampai akhirnya bisa sampai saat ini gitu ya, menemukan fase yang sangat luar biasa menjadi Bang Jojo yang saat ini gitu. Itu bagaimana Bang Jojo? Waktu di penjara apakah emang bertemu orang yang emang sangat luar biasa, atau mungkin itu tuh emang tertanam dalam diri sendiri gitu? Kayak Bang Jojo ketika masuk ke penjara tuh emang punya niatan untuk hijrah, untuk bisa lebih baik lagi gitu. Itu bagaimana Bang Jojo? Setiap orang pasti akan nemui titik kejenuhan dalam sisi kehidupan dia. Iya, betul. Ada orang yang normalnya nih, orang nih kalau di Jakarta banyak yang cerita sama saya, berada di titik jenuh, kerja di satu perusahaan selama 10 tahun, dia udah nggak nemu, mentok istilahnya karirnya tuh, dia bingung mau ngapain lagi tuh titik jenuh, salah satu fase titik jenuh dalam kehidupan dia gitu. Ada orang yang seperti pemain bola mungkin, ya, main bola yang nemuin satu fase titik jenuh jadi pemain bola gitu. Mungkin kalau tahu salah satu kenalan saya, teman saya itu si Wan Kaisar, dulu kan pemain bola dia kan. Jadi dia main bola. Ya kan, dia cerita sama saya dia pemain bola, tadinya nemuin satu titik jenuh ya jadi itu. Nah, setiap orang pasti akan nemuin fase itu dia. Betul. Pasti dia. Nah, ketika itu saya alhamdulillahnya saya nemuin titik fase jenuhnya dengan kebandelan. Untungnya itu yang saya jenuhin. Jadi kayak ngerasa udah saya udah cukup lah gitu, kayak ngerasa gitulah, kayak ngerasa masa hidup mau kayak gini-gini terus gitu kan, main dunia malam terus dengan dunia yang kayak gitu happy terus pas udah pagi bangun gitu kan pasti pusing tuh mikirin apa, uang habis ya kan, uang habis, atau intinya nggak akan pernah nemu kebahagiaan dan kesenangan, itu palsu aja. Ternyata itu kesenangannya palsu. Sesaat gitu Bang ya? Iya, sesaat memang kesenangannya palsu, sampai akhirnya sebenarnya apa yang saya cari? Saya ngelihat orang ibadah gitu, orang Islam ibadah, terus saya ngelihat orang baca Al-Quran, terus saya berpikir, oh ini nih yang saya belum pernah cobain di dunia, saya bilang gitu. Apa tuh Bang? Iya itu, agama itu. Agama itu. Belum saya pernah cobain nih kayaknya yang ini nih, gitu kan. Pas saya cobain gitu kan, ternyata Masya Allah ada kenikmatan di situ. Jadi tahu arti hidup, belajar Al-Quran kan jadi tahu manusia hidup untuk apa, gitu. Masya Allah, luar biasa banget Bang Jojo ini ya. Dari mungkin masa lalunya yang sangat luar biasa sampai akhirnya saat ini nih bisa menemukan fase ingin mencoba hal baru yang tuh masuk ke nilai agama gitu, untuk meningkatkan kehidupan diri, untuk meningkatkan ketenangan yang lebih tentram lagi gitu ya Bang. Iya. Sangat luar biasa. Mungkin Bang Raffi gimana? Oh, mic-nya mati. Tapi ini rata-rata yang ini udah pada menikah semua ya? Belum pada menikah ya? Masya Allah. Jomblo. Semoga Allah Subhanahu cepat kasih jodoh, Amin. dikasih rezeki biar cepat nikah. Masya Allah, luar biasa. Tapi ada salah satu hal yang apa namanya memberikan pelajaran besar lah dalam hidup saya. Saya dari tadi nengok istri saya dulu nih. Saya mau cerita ini agak sensitif buat dia. Jadi saya dapat pelajaran itu. Jadi ceritanya saya pernah cinta sama perempuan. Nah makanya saya dapat nangop mulu nih, mudah-mudahan gak denger dia. Saya pernah cinta banget sama perempuan, sehingga tuh saya nyaman sama dia. Ini mungkin akan relate dengan teman-teman sekalian nih. Saya pernah cinta banget sama perempuan, sehingga saya tuh setiap ketemu dia senang, bahagia aja gitu. Dia jadi titik di mana jadi sebab saya tuh setiap ketemu dia senang, bahagia gitu. Sampai suatu ketika saya menjalankan hubungan sama dia itu,
dia dapati satu kenyataan, saya masuk penjara kan. Saya masuk penjara ketika itu. Ketika itu saya masuk penjara, lalu Masya Allah dia tetap setia gitu sama saya, bawain saya makanan, ngejenguk saya gitu kan, masih tetap support dan membuat saya tuh kayak jadi semakin cinta gitu sama dia gitu kan. Nggak lihat kan, bisa nggak dengar ya, keluar nggak kedengeran kan? Tapi ternyata disitulah letak pelajaran terbesar dalam hidup saya. Ketika saya divonis 5 tahun, saya nggak kasih tahu dia. Terus sampai setelah saya jalanin vonis sekitar sudah 7 bulan, yang tadinya saya berpikir bahwa dia adalah orang yang setia karena saking cintanya sama saya gitu, tiba-tiba dia ninggalin saya. Dia bilang, kayaknya kita udah nggak bisa kayak gini lagi, nggak bisa sama-sama lagi. Aku nggak tahan harus nunggu kamu tuh berapa lama lagi, karena saya nggak kasih tahu. Saya bilang sama teman saya, jangan ada yang kasih tahu tentang hukuman saya sama dia, karena kalau dikasih tahu 5 tahun ya pasti logis kan, dia mungkin cari laki-laki lain gitu. Saya bilang jangan kasih tahu dia, saya bilang gitu. Tapi pada akhirnya saya nggak kasih tahu dia pun bilang akhirnya bahwa saya udah nggak kuat lagi sama kamu. Terus saya harus menerima kenyataan ketika itu nggak sama dia. Dan ketika nggak sama dia, tiba-tiba saya pernah nge-stalk Twitternya. Kalau dulu zamannya Twitter kan, zaman Twitter tahun 2011. Saya lihat fotonya dia setelah 1 bulan atau 2 bulan kemudian, kan udah rahasia umum lah. Di dalam penjara orang bisa megang HP itu kan udah rahasia umum kan. Iya. Tiba-tiba saya lihat foto dia dengan cowok lain. Waduh. Saya ngeliat dia, foto dia sama cowok lain. Ketika itu saya kayak ngerasa hati saya tuh kayak terguncang gitu. Terus, tapi kejadian itu mengajarkan saya. Sampai saya di titik level, karena saking cintanya sampai mau minum baygon waktu itu. Aduh. Saya mau minum baygon gitu, kayak saking ininya gitu, nggak punya arah hidup. Kayaknya tuh kok dunia tuh hilang aja kalau nggak ada dia gitu kan. Dunia tuh hilang aja kalau nggak ada dia. Ternyata dari situ, tapi dia itu adalah orang yang mengajarkan saya bahwa ketika kita terlalu cinta sama orang, terlalu bergantung sama orang, ketika kita harus nerima takdir nggak sama dia, rasa sakit itu akan sakit begitu dalam. Jadi yang salahnya itu bukan perempuan itu, bukan hubungan kita, tapi yang salah siapa? Rasa cinta kita yang berlebihan terhadap lawan jenis kita ini. Gitu loh. Jadi artinya saya semenjak saat itu mendapat pelajaran bahwa kita cinta nih sama orang. Misalkan di sini ada seorang suami cinta sama istrinya, istri cinta sama suaminya. Cintanya karena Allah aja. Cinta, kasih kebaikan, kasih banyak kebaikan dalam kehidupan pasangan kita gitu kan. Karena kalau kita terlalu cinta sama dia, sehingga dikhawatirkan satu sama lain ini saling menyakiti, maka kan nggak enak hidup kita. Dan salahnya itu bukan salahnya lawan jenis kita ini, pasangan kita ini, bukan. Salahnya itu rasa cinta kita yang berlebihan itu. Maka segala sesuatu yang berlebihan dalam dunia itu, dalam kehidupan dunia ini nggak baik. Begitu juga termasuk terlalu cinta sama seseorang. Dan itu penyakit. Ternyata saya melihat ucapannya sahabat Nabi, namanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, ingat kepada Allah adalah obat, ingat kepada makhluk adalah penyakit. Jadi semakin kita tuh semakin cinta, semakin kepikiran sama manusia, sama orang itu, maka rasa siksaan yang akan kita alami itu maka akan semakin besar. Kita cinta banget nih. Kayak ceritanya tuh yang paling terkenal tuh Qais sama Laila Majnun. Kalau tahu cerita tuh kisah tentang Laila Majnun. Si Qais nih kan dia saking cintanya sama si Laila Majnun ini, dibilang kan, dia itu sampai orang-orang kampungnya bermusyawarah bilang, ini si Qais kita bawa di depan Ka'bah aja, kita bawa haji di depan Ka'bah, kita doain deh biar dia sadar gitu kan, biar dia sadar, diingetin karena rasa cinta kamu tuh sama Laila tuh berlebihan. Ternyata ketika si Qais ini dibawa ke depan Ka'bah, ya kan, akhirnya dia sadar, dia mulai menangis. Ya Allah, hilangkanlah rasa cinta saya kepada seluruh makhluk kecuali kepada Laila.
tetap juga dia masih cinta sama Laila. Dia tuh rela mati bahkan tuh si Kois ini buat si Laila ini gitu. Jadi satu pelajaran yang saya dapat ketika kita semakin cinta kepada orang lain, semakin kita punya rasa bergantung hidup kita dengan orang itu, maka akan semakin banyak kesakitan penderitaan yang akan kita terima. Luar biasa. Luar biasa. Itu dikejar ya. Masalah ini bang, ini dulu ketua BEM bang, jadi masalah cinta itu paling jago bang ya bang. Ya Jan? Ya, sebenarnya hal ini tuh bukan masalah cinta percintaan doang, Luar. termasuk karir, termasuk jabatan. Kayak orang nih, dia pengen jadi bupati, ya kan? Rasa inginnya dia tuh begitu kuat sekali gitu, sampai setiap hari dia memikirkan hal itu, gimana caranya biar dia jadi bupati. Betul. Ketika dia mendapati takdir dia nggak jadi bupati, lihat bagaimana banyak yang gila, ya kan? Yang akhirnya stres, akhirnya hidupnya jadi nggak karu-karuan, jadi malah mabuk-mabukan dan begitu lain sebagainya. Kenapa? Nggak hanya soal masalah hubungan sesama manusia, bukan, tapi kepada satu hal yang menjadi target kecintaan dia itu bisa menyiksa dirinya juga. Oke, ada pertanyaan nih bang dari saya terkait manusia yang selalu mengejar suatu hal yang menurut dia benar gitu. Tapi bukannya bang gitu, yang namanya manusia pasti mempunyai hawa nafsu, mempunyai ego yang tinggi gitu, dan itu mungkin menurut saya semua manusia juga selalu ya bang ya punya ego. Nah, tapi gimana sih bang caranya biar kita bisa mengontrol ego kita gitu, agar tadi tidak seperti Majnun itu yang tergila-gila dengan wanita, atau kalau zaman sekarang bucin kali ya, terlalu bucin itu sama makhluk. Tapi kan kalau kita sadari kita tuh emang egosentris manusia itu bang ya, selalu mengejar apa yang kita benar gitu lah. Bagaimana cara kita agar bisa tahu, oh kita berlebihan nih gitu, oh ini kita kayaknya nggak baik nih buat terus dikejar gitu. Bagaimana bang batasan-batasan agar kita tidak terlalu egois terhadap diri kita sendiri? Jadi kalau soal masalah egois itu kan masalah urusan istilahnya penyakit hati dia kan, ya kan, penyakit dalam nih, bukan penyakit luar. Jadi dokter pun nggak bisa menyembuhkan. Kayak belum lama ada orang datang cerita curhat sama saya, dia curhat sama saya bilang, bang, gue ini kena kecanduan judi online. Judi online. Ini kan masalah umum ya, kecanduan judi online. Terus saya bilang kan, terakhir main kapan? Baru 2 hari lalu, dia bilang. 2 hari lalu. Oh, gue habis 30 juta bang, habis main judi online. Iya, buat judi online. Bagi gue cerita dia masih belum menarik gue, biasa aja. Oh, oke, terus? Iya, dia cerita. Gue mungkin udah habis uang ratusan juta, gue kerja nggak ada hasilnya, banda gue habis, tinggal sisa gue punya 1 motor, itu pun BPKB-nya lagi kuliah katanya. Jadi artinya BPKB lagi kuliah. Udah kan, saya perhatiin aja dia ngomong. Tiba-tiba plot twist-nya dia ngomong, tapi lo tahu gak bang, inti dari cerita gue ini guru ngaji, kata dia. Waduh. Guru ngaji. Gue ini guru ngaji, kata dia. Jadi kalau gue abis ngajarin ngaji di satu tempat atau apa, anak murid gue itu nganterin gue pulang, gue suruh anterin dulu tuh ke Alfamart, Indomart, duit yang di amplop gue setor tunai ke rekening gue, baru gue depo ke judi online katanya. Jadi artinya punya masalahnya pelik nih, sampai dia bilang, gue sampai di titik yang berdoa sama Allah, nih bang, ya Allah, saya ini nggak pengen punya dunia, gue nggak pengen duit deh, gue cuma minta supaya dihilangin penyakit gue ini. Udah kan, nggak sembuh juga tuh, nggak sembuh juga, masih juga dia main begitu. Berapa hari, 2 minggu kemudian dia datang lagi ke saya, bang, gue udah nggak kuat lagi, gue tadi abis ke psikolog. Waduh. Nah, habis ke psikolog katanya. Dia ceritain semuanya segala macem, ya kan. Ternyata ada satu sisi penyakit yang dalam gue, kata psikolog, ini sangat bahaya katanya. Kalau masalah kecanduan gue tuh nggak seberapa.
Tapi ada satu sifat itu ambisius kata dia. Ambisius. Iya, dalam ilmu psikologi kata orang kalau udah terlalu ambisius dia akan ngalahin segala cara dan itu sifat yang sangat buruk. Itu paling susah tuh di stadium 4 katanya. Tingkatan gua itu katanya. Untuk sembuh dari sifat Iya, ambisius itu. ambisius itu dia jadi selalu terpancing gitu ambisinya. Ketika udah mau berhenti dari hal itu, kepancing lagi dia ambisinya. Oh bisa nih gue menang nih, bisa nih gue menang. Jadi ambisinya tuh nggak selesai-selesai dia. Coba bayangin ya, orang yang tahu penyakit dalamnya dia pun, dokter pun ya cuma ngasih tahu dia kan diagnosisnya dia begitu, dia pun nggak bisa nyembuhin. Ya kan, semua dalam bidang apapun, ketika kita sudah punya rasa cinta, rasa ambisi yang terlalu berlebihan, maka siap-siap kita akan menerima kesakitan yang akan datang dalam kehidupan kita. Itu pasti. Luar biasa. Maka harus diatur. Kayak gitu, egoisme itu harus diatur gitu. Kayak misalkan kita menghargai pasangan kita. Kalau ada sesuatu pasangan yang bertolak belakang kita nih, misalkan dalam suami istri gitu. Istri demennya tidur pakai AC. Nah, nanti kalau dinikah biasanya begini nih peliknya. Terus suaminya maunya tidur pakai kipas angin. Beda nih. Iya. Nah, disitulah nanti cara kita untuk bisa meluruskan bagaimana tuh masalah kecil dalam rumah tangga ini ya, supaya nggak terlalu cinta berlebihan, nggak terlalu egois juga berlebihan. Kan kata Nabi Muhammad SAW, khairul umur ausatuha, sebaik-baik urusan itu yang pertengahan. Ya. Kalau kata lagu Skotlandia, yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Segala urusan itu yang sedang-sedang aja, jangan terlalu over, jangan terlalu minim juga, gitu. Luar biasa banget. Ini Bang, saya mau nanya, mungkin yang ngelihat pada saat ini sebagai anak-anak Gen Z dan anak-anak muda nih, mungkin banyak ada di fase kayak kita mau berdakwah tuh kayak disebut, lu mah so alim, lu mah apa sih masih kayak gini. Nah, abang kan mungkin dulu menghadapi fase itu ya. Saya tuh dengar di podcast abang sama Bang Abdur yang di Cat Production itu, bahwa abang tuh bisa sampai di titik itu belajar dengan orang-orang yang mungkin backgroundnya dia adalah korupsi atau mungkin backgroundnya hal-hal lain itu, tapi abang bisa terima apa yang disampaikan dia. Kalau abang lu aja kayak gini gitu. Tapi gimana sih cara menghadapi itu, apalagi di fase anak muda sekarang, anak-anak tuh takut disebut soalim, takut disebut apaan sih lu tuh gitu. Ulama-ulama yang saya belajar kepadanya itu mengajarkan, ambillah ilmu dan hikmah dari siapa saja, hatta dia orang gila. Selama ilmu itu yang disampaikan atau hikmahnya itu benar, ya, ambil dari siapapun. Tapi kalau untuk mencontoh perilaku, kita harus pilih-pilih orang, harus lihat-lihat, gitu loh. Nggak mungkin kan, saya mau jadi orang yang taat beribadah dalam agama, maka saya akan menjadikan syekh saya, junjungan saya yang ngomongnya ina makoli itu, gitu misalkan. Nggak make sense gitu. Artinya kalau ilmu bisa diambil hikmah dari siapa aja, walaupun dia orang gila. Tapi kalau untuk melihat suri tauladan harus lihat kesehariannya dia, gitu loh. Jadi artinya kalau kita menyampaikan kebaikan, hal yang pertama kali didapat dari orang yang menyampaikan kebaikan adalah orang itu akan mudah mengamalkan kebaikan itu. Jadi bukan orang lain. Makanya kalau kita menyampaikan kebaikan, jangan peduliin orang. Kalau kita peduliin orang nih, orang nih nggak mau dengerin, ya kita kecewa. Tapi kalau kita niat saya nyampaikan kebaikan buat ngingetin diri saya sendiri. Ketika saya menyampaikan kebaikan itu, innamal a'malu binniyat. Segala suatu amal itu tergantung dari niatnya. Saya niatnya untuk diri saya sendiri, pasti saya akan dapatkan itu. Tapi kalau untuk orang lain mau nerima kebaikan saya atau enggak, kewajiban saya sudah gugur. Terserah dia. Dan itu hak dia, kita nggak bisa maksa kan. Ya orang harus ngikutin apa yang kita pikirin atau yang kita mau kan nggak bisa. Itu salah satu hal yang mustahil dalam kehidupan dunia ini. Mengikuti pikiran atau kemauan setiap orang menjadi kemauan kita, itu hal yang mustahil dalam kehidupan dunia ini. Kalau seandainya ada manusia yang bisa begitu, para nabi pasti itulah orangnya. Pada kenyataannya para nabi dicemooh sama kaumnya, ya kan? Malah didustain, padahal sosok para nabi itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi kan sebagai manusia, wujud manusia sempurna, ya kan?
mohon maaf, Nabi nggak ada yang hidungnya pesek, mohon maaf. Ya, ini satu fakta, mohon maaf gitu. Maksudnya nggak ada Nabi yang seorang Nabi yang pitakan gitu, nggak ada. Nggak ada seorang Nabi yang betisnya kena knalpot gitu, nggak ada. Ah, iya, andai kata gitu. Maksudnya jadi artinya seorang Nabi itu Allah buat fisik semuanya itu sempurna. Kecuali ada satu Nabi, Nabi Musa. Waktu dia kecil kan dia ngambil batu bara dalam kitab tafsir kan. Sama Firaun nih katanya ini bakal ngancurin kerajaan saya nih dia nih. Coba dia disuruh minum susu atau satu bara api kan. Sama dia diambil bara api. Akhirnya Nabi Musa tuh dalam satu riwayat ngomong tuh agak cadel ya. Iya. Ngomongnya itu salah satunya Nabi yang punya kekurangan. Gitu. Tapi semuanya Nabi itu ganteng, full sempurna, tapi pada kenyataannya masih dicemooh sama kaumnya. Kenapa? Karena itu adalah hal yang nggak bisa dihindari sama manusia selama hidup di dunia. Berarti intinya kita juga gak bisa selalu dengan apa kata orang lain kan? Kita bisa selalu ada apa ya komentar-komentar baik, buruk, selalu Pasti. Mau berbuat baik ada yang ngomenin, mau berbuat buruk ada yang ngomenin. Ya kalau kita fokusnya cuma mikirin komen orang ya capek kehidupan itu, ya kan? Iya betul. Mungkin balik lagi, Bang, tadi kan Abang sempat dari keluar penjara, terus akhirnya masuk, memutuskan untuk memilih agama Islam. Dan yang kita ketahui bahwasanya Abang ini kan gaul banget di Jakarta gitu, Bang. AGJ, anak gaul Jombang. Ada nggak sih Bang perkataan-perkataan yang buat sakit hati gitu kayak keluar penjara tiba-tiba berubah bentukannya gitu, berubah kostum gitu. Oh iya, teman-teman saya kalau saya pakai gini ada dulu yang nggak biasa ngeliat saya gini kan. Terus sejak kapan sesat gini katanya? Ada teman saya yang bilang gitu, lu sejak kapan sesat gini? Yang namanya dibilang sesat kalau deket. Nah, lu belajar jadi pengantin lo ya di sana ya. Di dalam penjara. Udah hal biasa saya tuh. Hal kayak gitu. Tapi saya meyakini bahwa sebagaimana saya dulu, saya ingat juga dulu kan waktu saya SMA gitu kan. Itu kan ada orang-orang yang anak-anak rohis ya kalau yang kalau pakai tas ransel. iya, anak-anak rohis ya. Dulu saya sering celah-celah juga gitu. Kalau misalnya lagi lewat dulu, kalau misalkan tahu anak-anak rohis di sekolahan saya kalau nggak salah itu rata-rata ikut organisasi PKS. Jadi kalau dulu kan taunya kalau orang pakai celana cingkrang, kalau saya dulu orang PKS saya bilang. Kalau orang pakai celana cingkrang saya nggak tahu sunnah dulu kan. Taunya orang pakai celana cingkrang orang PKS tuh. Gitu. Nah itu saya celah-celah aja. Oh, bau mercon nih, bau mercon. Bau mercon. Ya kayak begitu-begitu. Tapi pada kenyataannya kan setelah saya ada di fase itu, saya tahu bahwa saya yang dulu pun saya tahu rasanya, karena itu saya nggak tahu. Kan namanya orang nggak tahu. Ya kan? Iya. Kesian justru kalau orang yang nggak tahu tuh harusnya dikasih tahu secara baik-baik, gitu gak sih? Gitu. Harus gitu. Oke, mungkin biar lebih interaktif gitu ya Bang. Dari teman-teman semua sih ada yang mau menanyakan sesuatu ke Bang Jojo gitu, mumpung Bang Jojo di sini, langkai Bang ke Bandung Bang ya. Oke, ada yang mau tanya teman-teman semua? Boleh, mungkin satu atau dua kepo sama Bang Jojo. Boleh diakomodasi nih? Boleh Abangku perkenalkan namanya siapa, dari mana? Izin Pak Ustadz, izin teman-teman, Irfan dari mana itu? Dari tadi. Dari Bandung juga, dari Buah Batu ya. Izin mungkin sedikit pertanyaannya keluar melenceng dari topik, tapi ada benang merahnya juga dari apa yang disampaikan tadi. Saya sebelumnya suka belajar tentang sini juga ya. Sempat ada yang bilang kayak Allah itu gimana prasangka hambanya. Nah dari situ itu banyak tafsir yang akhirnya bisa saya dapat ya. Nah terus dalam menjalani kehidupan ini kita izin banyak khawatir. Jujur, kalau saya di sini udah menikah kondisinya. Jadi dalam perjalanannya saya tuh sekarang masih belajar untuk berusaha lebih baik ya, untuk dari secara pekerjaan, dari cara rezeki. Tapi kok kayak ngerasa ada aja kurang gitu, ada aja kekhawatiran akan besok ada uang nggak ya, kasarnya gitu ya. Besok ada kerjaan nggak ya, besok ada ini ya. Sementara ada keluarga yang harus kita ikuti.
Nah, balik lagi selalu ingat perkataannya Allah itu gimana prasangka hambanya. Tapi satu sisi secara manusiawi ada kekhawatiran itu gitu. Nah, jadi intinya gimana sih caranya kita buat apa ya, sedikit melupakan kekhawatiran akan sesuatu duniawi gitu. Walaupun rezeki itu kan sebenarnya udah diatur ya gitu. Kita tinggal ikhtiarnya aja. Tapi ya kadang secara manusia juga berpikir udah ikhtiar sana sini, tapi kok pada Allah masih ada aja gitu kurangnya gitu. Gitu kan mungkin gitu kurang lebihnya. Jadi gimana sih caranya kita biar mengurangi rasa kekhawatiran duniawi gitu. Terima kasih. Ya. Mantap, luar biasa. Enggak, Bang Jojo boleh dijawab. Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama prasangka hambanya itu merupakan hadis qudsi. Jadi hadis qudsi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hal itu adalah apa adanya sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Sedangkan mengenai rezeki memang benar sudah diatur. Akan tetapi ada namanya musuh manusia nih yang bernama Syaiton ini. Dia punya satu kerjaan selama hidup di dunia ini, hanya dia punya satu dakwah ini. Dakwahnya dia adalah menakut-nakuti manusia akan kemiskinan, kelaparan, kesukaran. Kerjaannya dia nakut-nakutin aja. Supaya apa? Supaya pola pikir kita itu kena, ya kan? Logik kita kena sehingga kita berpikir jadi yang enggak-enggak. Nah, ketika kita berpikir yang enggak-enggak, jadi makanya kita akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita prasangkakan, ya kan? Kayak contohnya ini pengalaman saya pribadi aja. Saya kerja 5 tahun di agensi, anak jaksel agensi mainannya kan. Di agensi 5 tahun saya kerja, saya jadi HRD. Alhamdulillah gajinya Masya Allah. Tapi ketika saya ada di satu titik, saya merasa udah belajar agama, sudah sampai ke luar negeri, ya kan, udah belajar ke beberapa pondok pesantren. Sayang ilmu saya ini nggak saya sampaikan gitu, nggak saya tekunin gitu kan. Tapi di sisi lain saya bingung gitu kan, nggak bisa dibohongin, dapur keluarga salah satu pikiran bagi laki-laki, ya kan, karena dia mikir misalkan dia punya tanggungan istri, anak, itu nggak bisa dipungkiri, memang pasti ada pikiran kayak gitu. Sampai suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala uji saya. Ada salah satu anak saya ini lagi-lagi ini berhubungan dengan bab sama anak pun kita nggak boleh terlalu cinta. Saya punya satu anak saya yang nomor 2 nih, Masya Allah. Dia itu kalau setiap saya baru buka pintu aja, dia itu di depan pintu udah megang begini, udah megang air minum. Udah begini setiap saya pulang. Saya bilang Masya Allah. Jadi saking cintanya saya sama dia, saya bilang apa aja nurut gitu segala macam. Di antara 3 anak saya ini, saya ngelihat dia nih, kok saya seneng banget sama dia. Justru di anak yang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih pelajaran. Anak saya jatuh sakit, pas didiagnosa nggak taunya epilepsi. Anak saya ini, oh berasa saya nih, Masya Allah. Saya bilang, lagi-lagi saya diingetin nggak boleh terlalu cinta berlebihan ya. Setelah itu ya saya tanya sama Allah gitu kan, saya sholat, ya Allah, oh ini pasti saya ada salah apa, ya Allah saya minta maaf ya. Saya bangun malam sholat, ya kan itu kan saat yang paling enak syahdu tuh. Saya minta maaf sama Allah. Pagi-pagi tepat, tiba-tiba ada 3 telepon berbarengan memberikan penawaran dakwah kepada saya. Saya bilang kenapa kok langsung 3-3-nya, saya bilang. Nggak taunya saya flashback lagi kejadian lalu. Pernah ada salah satu ustadz di masjid mengundang saya ceramah, saya tolak dan dia sampai di titik maksa saya, gimana sih datang harus datang. Saya nggak bisa, saya bilang gitu. Saya kerja, saya di kantoran, saya kerja kantor, saya nggak bisa, nggak dapat izin saya bilang begitu. Ketika saya melihat 3 perkara ini langsung dapat tawaran, saya langsung ingat, oh itu letak kesalahan saya bilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur saya. Sehingga saya ngobrol sama istri saya ngobrol kan, ini dapat tawaran
Yang satu, kalau teman-teman tahu program Green Boys Ramadan 30 episode. Yang satu lagi ada program tapping sama Badan Wakaf Al-Quran. Terus yang satu lagi ada masjid yang dulunya biasa ngundang saya karena tahu saya sibuk kerja, tiba-tiba dia ngundang lagi setelah berapa tahun. Terus saya ngobrol kan. Nah, ini pentingnya kalau suami, kalau kita punya masalah, kita harus diskusi sama istri untuk memberitahu. Tapi kalau buat keputusan, perempuan nggak bisa dia buat ngambil keputusan. Tapi kalau kita dengerin masukan dia, kita harus yang memberikan putusan. Akhirnya saya bilang, kayaknya aku memutuskan resign dari kantor. Ini tepat sebulan sebelum Lebaran. Orang kantor resign sebelum Lebaran sih janggal. Iya. Iya kan? Bener kan? THR lagi kan? Iya, realita aja. Habis Lebaran, anak bayaran sekolah ya kan? Segala macam kebutuhannya banyak. Ketika mau bilang resign, istri ngingetin pasti kan? Nanti habis Lebaran ini banyak yang harus dibayar. Gini. Untungnya Islam, Nabi Muhammad SAW ngajarin dulu ilmu yang saya tahu kepada para sahabatnya. Kalau kamu ada satu pilihan, satu kebingungan tentang kehidupan kamu, ada namanya medianya sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah, dan sahabat Nabi sering diajarin sama Nabi Muhammad SAW perkara itu. Akhirnya saya sholat. Besoknya saya sholat lagi sampai 3 kali berturut-turut. Baru saya mantap hati saya bilang sama istri saya, udah saya memutuskan resign. Langsung saya ngadep kan, saya mutusin resign. BOD saya cuekin saya, nggak mau dengerin saya. Saya memutuskan resign gini. Enggak mau. Ditinggalin saya. Gue harus ninggalin kantor ini, gue harus resign. Enggak, gue bikinin farewell juga lo kalau lo cabut dari kantor ini. Gue nggak akan bikinin lo farewell di kantor ini kalau lo cabut juga. Saya bilang gitu, tapi keputusan gue udah bulat. Terus saya bilang begitu kan. Semenjak saya ngambil keputusan itu, langsung pas besoknya, Masya Allah, kayak berasa zaman prime-nya Agim gitu. Satu hari saya pernah ngisi 5 tempat. Pagi saya ngisi di daerah Jakarta Selatan. Habis itu saya ke Purwakarta. Saya pergi ke Purwakarta. Habis Purwakarta saya pergi lagi ke Depok. Dari Depok saya pergi ke BSD. Satu hari saya pernah ngerasain sampai kayak begitu. Hari ini tadi pagi saya sebelum ke sini, tadi sebelum sini kopi 1. Sebelumnya lagi pagi-pagi tadi saya orang nikahan, saya suruh doa di situ. Jadi ketika kita ngambil keputusan itu melibatkan Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah Subhanahu wa taala akan kasih apa yang kita mau. Jadi itu dasarnya, kalau kita ada masalah, ada apa, kita libatkan Allah, beres pasti urusan kita. Karena selama ini kita kalau punya masalah, yang kita libatkan tuh apa? Pengalaman orang lain, apalagi kalau kebanyakan nonton Timothy Ronald lah gitu. Ya kan? Misalkan begitu. Lu tidur siang ngapain? Tidur siang kayak anak bayi lo, katanya gitu kan. Lu ngapain nge-gym, boy? Nah iya, ngapain lu nge-gym lo? Kayak gitu kan. Nah, kita kalau ada masalah, karena nggak setiap orang dia punya masalah, solusi yang diberikan pasti sama terjadi sama orang lain. Nggak setiap orang, Mas. Tapi kalau dia melibatkan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, sholat tobat. Jadi rumusannya begini, ketika kita ada sesuatu yang salah nih dalam kehidupan kita, gampang. Ambil wudhu, sholat sunnah tobat 2 rakaat, istighfar 3 kali. Habis itu sholat sunnah hajat kita mau apa, atau sholat sunnah istiqoroh, sholat lagi 2 rakaat. Habis itu doa sama Allah, beres pasti Allah selesaiin masalah kita. Dan saya udah membuktikan sendiri begitu. Dan Masya Allah, dan saya nggak pernah nyangka. Dan akhirnya yang dilihat tadi bayangannya, ketakutan yang ada di diri saya. Ini kalau saya hitung-hitung kalkulasi, kalau saya tahan aja sebulan di kantor saya itu, ini gaji saya dapat THR, dapat bonus segini nih. Itu udah bayangan hitungan matematika saya tuh kan. Tapi ketika saya memutuskan gitu dan saya melibatkan Allah, berkali-kali lipat dari angka yang itu disebut itu. Jadi artinya selama kita dalam masalah rezeki itu melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan kasih kemudahan dalam kehidupan kita. Pokoknya jangan diikutin lah bisikan-bisikan setan tuh memang di dalam Al-Qur'an diceritain. Kerjaan dia begitu memang. Kayak kita mau nikah nih, mau nikah. Umumnya pasti kita bilang apa?
Duit dari mana? Ya kan? Harus mapan dulu. Ya kan? Sebenarnya dulu Nabi SAW mengajarkan orang Islam untuk nikah. Saking simpelnya, pernah ada orang di zaman Nabi menikah itu cuma maharnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Cuma surat itu. Dan saya pernah ketemu sekitar 5 tahun lalu di Bangka, ketika saya dakwah di Bangka, daerah Bangka, di Pulau Bangka Belitung, ketemu ada orang bener itu maharnya pakai surat Al-Ikhlas. Ya maksud saya cakepan dikit Ar-Rahman gitu kan. Agak panjangan gitu kan ayatnya. Ini Al-Ikhlas, saya bilang anak TK juga bisa, saya bilang. Gitu kan? Nah, makanya dengan Islam itu memberikan solusi kehidupan yang mudah bagi manusia. Dan saya pribadi, saya menikah, saya alami sendiri. Berapa modal saya? 2 juta rupiah saya nikah. Nggak bohong saya. Saya kasih mahar ke istri saya 1 juta, 1 juta. Saya belikan makanan untuk dimasak di rumah. Teman-teman saya datang, tetangga-tetangga saya datang, sudah simpel. Saya menikah seperti itu. Menikah itu murah mudah, yang mahal apa? Gengsinya, itu dia. Gitu loh. Jadi artinya kalau kita mengikuti ajaran Islam yang kafah benar-benar petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, pasti semua persoalan kita beres deh. Betul gitu. Luar biasa. Gimana Abang? Mantap. Luar biasa semua. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi kepada Bang Jojo. Boleh, yuk, boleh di jemput tangannya dari perempuan atau mungkin dari laki-laki. Oh, boleh ada yang Bang belah sini. Boleh Bang dikenalkan namanya, asal dari mana? Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Alwi. Saya tanya Ustaz mengenai bagaimana itu kita itu di dalam beribadah supaya bisa konsistensi gitu. Sedangkan kan ada aja gitu merasa males, merasa gimana. Ya cukup segitu. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, Masya Allah. Saya pun sampai saat ini masih belajar supaya tetap istiqomah. Memang setiap orang tuh kan untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan sesuatu itu kan memang lebih mudah daripada mempertahankannya. Makanya kata pepatah Yunani kuno, istiqomah itu berat, kalau mudah itu istirahat katanya. Ya kan? Istiqomah itu berat, kalau yang mudah itu istirahat ya tinggal rebahan aja kan. Nah, tapi di antara kiat-kiat supaya orang itu mau mudah untuk taat beragama itu, maka dia harus memperhatikan siapa teman dekat dia. Kata Nabi Muhammad SAW, kurang lebihnya kan almaru adini khalili. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama agama temannya. Kita kalau dalam masalah keduniaan, kata Nabi diajarin, kita harus lihat orang yang ekonominya di bawah kita. Kenapa? Supaya kita nggak kufur nikmat. Ibarat saya pakai handphone Samsung yang layarnya udah rengat gitu misalkan, ya kan? Saya main sama Mas iPhone 16 Pro Max gitu misalkan. Kalau saya melihat dalam hal keduniaan kepada Mas terus, saya akan kufur nikmat. Padahal HP yang saya punya itu impian berapa ratus ribu manusia pengen punya HP kayak saya. Bahkan ada orang yang nggak punya HP. Bahkan ada orang yang kena musibah dia nggak punya HP sama sekali, ya kan? Kalau dalam hal keduniaan, tapi kalau dalam hal agama akhirat, maka carilah orang yang bisa mengajak kita kepada senantiasa kebaikan. Dia ketaatan agamanya lebih tinggi dari kita, meskipun orang itu nggak cocok bercandanya sama kita gitu. Siapa sih yang merasa cocok dengan bapak-bapak gitu kan? Saya dulu bergaul sama bapak-bapak masjid, bapak-bapak musola yang jokesnya aduh nggak banget lah gitu kan, istilahnya nggak banget. Tapi demi menjaga keistiqomahan beribadah saya, harus saya lakukan hal itu. Saya harus nyediain waktu yang duduk sama mereka karena mereka ibadahnya sudah Masya Allah gitu kan. Dan saya bisa niru gitu, dan saya bisa contoh, bisa dapetin auranya lah gitu istilahnya gitu kan. Nah makanya untuk salah satu itu perhatikan dengan teman dekat Mas itu, ya kan. Istilahnya gini loh, saya setelah lama berteman dengan banyak orang tuh sampai saya mendapatkan kesimpulan bahwa kita berteman sama orang nih, yang pertama kali dia bisa mendatangkan manfaat agama atau akhirat gak buat kita.
Seminimal-minimalnya nggak bisa mendatangkan manfaat agama atau akhirat buat kita, dia bisa mendatangkan manfaat dunia buat kita, ya kan? Tapi kalau nggak dapet manfaat dua-duanya, buat apa berteman? Gitu loh. Kata Nabi Muhammad SAW, menyendiri lebih baik daripada berteman dengan orang yang buruk. Menyendiri lebih baik daripada berteman dengan orang yang buruk, ya. Berteman dengan orang yang baik itu lebih baik daripada menyendiri, kata Nabi SAW. Jadi artinya kita pun dalam memilih teman tuh harus pilih-pilih. Kayak misalnya kita di satu tongkrongan. Ini saya di tongkrongan ini misalkan. Setiap saya datang, saya dicengin mulu gitu misalkan kan. Di apa namanya kayak di kata-katain lah kayak gitu, kayak ngerasa dirisih-risihin. Kata sahabat Nabi, kalau kamu nggak diinginkan di satu majelis, satu perkumpulan, tinggalin aja, simple. Gitu loh, tinggalin aja. Buat apa kamu memikirkan sesuatu yang membawa efek kepada psikologis kita gitu loh. Buat apa gitu kan, kayak teman cuma misalkan cuma ini orang doang gitu kan. Kan saya bisa berteman gitu sama Cipung, sama Rapatar gitu kan. Kenapa harus dengan orang yang apabila kita sudah nggak diinginkan kehadiran kayak gitu, buat apa kan? Ya begitulah. Jadi intinya perhatikan dengan siapa kita berteman kalau mau agama kita baik, karena teman kita itulah yang akan bisa menolong kita, mengingatkan kita gitu. Nggak cuma di dunia, nanti di akhirat juga gitu. Masya Allah, luar biasa. Gimana Bang? Mantap, mantap. Dari yang lain mungkin ada yang ingin bertanya kembali? Boleh, mana? Oke, Abang belah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin tanya Tat, kan saya pernah baca di sejarah tuh atau di YouTube gitu ya. Pas zaman apa tuh Tat? Yang pasukan gajah Tat. Pasukan gajah. Ya. Kan nyerang Ka'bah tuh Tat. Nah katanya si kepala sukunya itu mati karena dilempari batu kerikil katanya. Nah pertanyaannya itu berarti di zaman itu ada coffee shop Tat? Soalnya kan dia bawa batu kerikil. Kira-kira coffee shop mana Tat? Itu sih Tat. Ya kenapa coffee shop tuh selalu identik dengan kerikil ya? Iya ya, kenapa nggak batu bata gitu ya? Karena estetik lah ya pasti ya. Iya, gimana tuh Tat? Apa di zaman itu ada coffee shop bagi kopi atau gimana Tat? itu kan cerita di surat Alam Taro kan, Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi di zaman itu ada nama Raja Abraha dari Yaman. Raja Abraha ini ngiri dia. Raja Abraha dari Yaman ini ngiri. Kok orang-orang pada datang ke Ka'bah gitu? Karena Ka'bah itu kan dibangun lagi pas di zaman Nabi Ibrahim, kan dibangun sama Nabi Ismail kan. Itu kenapa kok orang-orang pada datang ke situ? Dia bikin Ka'bah tiruan di Yaman, ya kan? Bikin Ka'bah tiruan di Yaman, orang tetap datang ke situ. Wow, dia bilang nih Reza kalau gitu saya hancurin aja, ya kan? Ketika itu kakeknya Nabi kalau nggak salah hewan ternaknya itu disita, 100 ekor unta kalau nggak salah. Terus kakeknya Nabi bilang, kembaliin punya saya, itu kan kamu bukan hak kamu. Iya, katanya kamu yang melihara Ka'bah ini ya, penjaganya. Iya, emang saya penjaganya. Saya mau ngancurin Ka'bah. Ya silakan aja kalau kamu mau ngancurin Ka'bah, itu bukan punya saya. Ka'bah itu ada pemiliknya. Tapi kalau onta itu milik saya, katanya gitu. Sama Raja Abraha dikembalikan. Habis itu bawa pasukan gajah mau ngancurin. Akhirnya ya ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala berjalan. Pasukan Abraha itu ya. Itu ada burung ababil bawa batu-batu kerikil itu, tapi ketika dimakan, ketika dilempar kepada gajah itu kayak kertas yang dibakar pakai korek. Jadi kayak habis begitu. Semenjak saat itu orang-orang Arab meyakini bahwa itu Ka'bah itu bukan punya orang Arab. Bahkan mempersilahkan kakeknya Nabi mau hancurin, silakan gitu. Silakan kalau mau hancurin, itu bukan punya saya gitu. Kayak ibaratnya ini aja lah, misalkan ada seorang ulama besar gitu, syekh yang dihormati gitu, misalkan kayak semacam Agim lah di Bandung, kan tuh sakral gitu kan. Sakral. Misalkan beliau meninggal dunia,
kuburannya kita kencingin, gimana tuh coba? Ya kan? Itu orang kan udah terlalu gila tuh, bener gak? Ya kan? Orang udah terlalu gila. Nah begitu juga orang yang paham. Kamu mau ngancurin Ka'bah, silakan dengan senang hati gitu. Silakan kamu hancurin karena tahu. Karena semenjak saat itu orang Arab tahu bahwa Ka'bah itu bukan punya orang Arab. Tuh. Itu Ka'bah itu cuma simbol yang dijadikan untuk menghormati para nabi sebelumnya, terutama Nabi Ibrahim yang ngebangun itu. Gitu loh. Jadi kiblatnya umat muslim seluruh dunia untuk beribadah. Gitu. Dan itu bukan Ka'bah itu bukan buat disembah, bukan orang Islam itu nyembah. Buktinya apa? Itu tiap tahun kan tuh Ka'bah diinjek-injek. Kan diganti tuh kainnya tuh kan. Kainnya diganti. Jadi itu menandakan juga bahwa Ka'bah itu bukan sembahan. Karena kalau sembahan harus sakral, nggak boleh diinjek, nggak boleh apa-apa, bener kan? Nah itu Ka'bah pada intinya, pada faktanya itu sering diinjak-injak Ka'bah itu. Jadi artinya sebenarnya Ka'bah nggak ada pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan, ya sholat tuh arahnya ke situ, gitu. Nih Ka'bah misalkan rata nih, ada Ka'bah atau nggak ada Ka'bah, orang Islam tetap diperintahkan, ya kamu sholat kiblatnya ke sana. Soalnya kalau nggak ada kiblat juga hikmahnya, misalkan sholat di sini bikin musola gitu kan, di sini ada yang sholat ke sana, ada yang sholat ke sana, ya kan, ada yang sholat ke sana, ada yang ke sana, kan ada yang ke atas kiblatnya gitu kan. Nah kan jadi aneh, jadi janggal gitu kan. Itu, nah itu loh makanya hikmahnya kenapa Ka'bah itu emang benar-benar dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tadi batu kerikil yang dibawa sama burung ababil, ya itu histori, itu memang kejadian nyata fakta, bukan dongeng-dongeng memang kayak gitu. Tapi ada hubungannya apa dengan kopi shop saya nggak tahu juga tuh. Berarti yang kopi shop itu inspirasi masang batu kerikil itu dari kaum Abraham. Oh gitu. Inspirasinya dari kaum Abraham. Seperti itu. Mantap Bang, mantap, cukup. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari abang-abang, kakak belah sini? Gak ada? Abang ini? Oke. Assalamualaikum Bang Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana ya caranya supaya mengikhlaskan dan memaafkan semua yang semua hal yang udah terjadi di dalam hidup gitu loh. Soalnya banyak hal yang sangat amat mengecewakan dan di luar ekspektasi saya, di luar harapan saya juga. Kadang saya juga suka pengen nanya, Allah tuh nyimpen rahasia apa sih di dalam hidup saya gitu loh. Kok sampai kayak dar gini gitu. Kadang ada stigma yang emang ngedistraksi saya. Kalau misalkan makin dekat kita belajar mendekati kepada Allah gitu, makin diuji gitu. Kayak gitu aja sih. Makasih Ustaz. Ya. Ini hal yang berhubungan nggak sesuai dengan keinginan ini, berhubungan dengan musibah atau dengan apa nih? Semuanya. Oke. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kehidupan manusia itu seperti itu? Kayak misalkan kita besok mau meeting, nih ada meeting penting, tiba-tiba qadarullah malam ini kita dikasih sakit, sehingga kita nggak bisa hadirin meeting penting itu. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang buat kejadian pada manusia seperti itu? Supaya manusia itu paham bahwa dia manusia hidup di dunia itu nggak punya kuasa apa-apa, dia nggak bisa apa-apa. Bahwa kehidupan dia itu ada yang mentakdirkan, ada yang menulis daripada garis hidupnya dia. Segala sesuatu keburukan musibah yang kita dapat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tahu itu pasti dari ulah tangan kita sendiri. Karena di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tahu, jika kamu orang yang beriman dan bersyukur, alasan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kamu musibah? Ya kan? Mas orang yang rajin ibadah, suka berbagi, baik sama orang, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih azab, mas kurang kerjaan banget kan Allah kan? Artinya kan, untungnya apa? Ya kan? Kalau kita berbuat salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih teguran itu. Nah itu artinya bentuk kasih sayang Allah supaya tahu ada yang salah sama hidup kamu, baik kita sadar ataupun nggak sadar. Gitu pasti aja kalau dicari tuh ketemu, pasti aja ada salahnya. Saya tuh pernah ketemu orang, suatu ketika saya pernah diajak sama orang itu untuk ngunjungin temannya dia di Lapas Cipinang.
Dia seorang narapidana di lapas Cipinang itu. Jadi karena dia udah beberapa kali percobaan bunuh diri. Nah dia tuh juga mau coba bunuh diri tapi nggak bisa. Karena takdirnya dia yang Allah tuliskan dia nggak bisa mati bunuh diri, begitu loh. Dia pengen bunuh diri, tapi Allah bilang enggak. Yang akan terjadi itu keinginan Allah, bukan keinginan dia. Suatu ketika kan, ketika saya datang jenguk dia, saya disuruh bilang kasih nasihat ke dia kan. Dia cerita nih awalnya. Iya gini Pak, jadi saya punya istri, saya sayang banget sama dia, terus saya punya anak satu, habis itu ya saya begini tiba-tiba saya masuk penjara, dia bilang. Tiba-tiba dia masuk penjara, dia cerita, tiba-tiba istrinya ninggalin dia. Saya bilang, oh itu hal yang saya pernah alami juga gitu, bagi saya normal nih cerita satunya nih. Masalah dia, istri ninggalin dia, satu. Masalah keduanya, istrinya kerja di Korea. Tiba-tiba ngirimin dia foto, dia lagi tidur sama 3 cowok. Istrinya lagi tidur sama 3 cowok. Nggak usah diceritain ngapa-ngapainnya, pokoknya lagi tidur sama 3 cowok. Ini pasal keduanya nih. Habis itu berapa jalan kemudian anaknya satu-satunya meninggal dunia. Anaknya satu-satunya meninggal dunia. Nggak sampai di situ lagi, tiba-tiba dia makan narkoba di dalam penjara, dimasukin ke sel tikus. Jadi ada sel tikus tuh satu tempat penjara yang terisolasi dari cahaya, tempatnya kecil mungkin kayak kuburan gitu, dan itu benar-benar hukuman udah di dalam penjara, di penjara lagi dia. Itu namanya sel tikus. Di situ masuk udah 3 kan, udah berapa tuh? Udah 4 babnya. Di dalam sel tikus itu dia sama satu ruangan sama dukun. Dukun itu cerita ngomong ke dia, anak kamu yang meninggal dunia itu gelendotin kaki kamu mulu katanya. Stres dia, stres. Udah kan, berarti masih di bab 4 masalah itu. Habis itu si dukun itu meninggal dunia di depan dia. Di dalam ruangan itu dia 2 hari katanya sama mayat itu. Sampai saya ini apa yang saya mau nasehatin kalau begini kan? Ini kan pelik nih, rumit kan? Terus dia langsung bilang, di mana Allah? Di mana keadilan Allah? Gitu dia bilang kan? Saya nggak kasih nasihat dia apa-apa. Saya nggak kasih nasihat apa-apa. Saya bilang Al-Quran ini pasti bener. Kalau manusia kena musibah apa pasti salah manusia itu sendiri. Dan kebiasaan kita nih, apabila kita mendengar satu cerita, kita gampang ke distract dengan satu cerita itu. Contoh nih ya, ada perempuan ngaku-ngaku hamil. Kita dengerin perempuan itu misalkan, oh ini begini nih, ini cowoknya ngezolimin. Pas kita dengar cerita cowoknya, nggak taunya bab, baru kita ngelihat ngambil jalur tengahnya. Oh ternyata begini loh, gitu. Nah dalam case ini saya selalu menimbang, saya pasti akan nemuin kenapa ini jawabannya. Minggu depannya saya ceramah di situ, di lapas itu. Jadi dia itu ditaruh di sel tikus. Saya tanya sama orang jamaah masjid itu, Pak, Bapak kenal Bang ini nggak yang ini? Oh kenal itu saya. Dia terkenal di sini memang. Oh gitu. Dia dulu dipercaya jadi istilahnya orang kepercayaannya kepala lapas. Dia tuh sampai punya ruangan di dalam penjara, tidur di AC, ada kulkasnya dikasih ini. Cuma tiba-tiba dia main narkoba di dalam situ. Ketahuan, terus akhirnya sampai berada di sel tikus itu. Nah, saya bilang kan, pasti saya ketemu, pasti jalannya itu. Masalahnya dia. Jadi setiap musibah atau cobaan itu yang datang dalam kehidupannya manusia itu, kalau dicari-cari pasti aja ada salahnya. Nggak mungkin mas orang yang hubungannya baik sama Allah, sama keluarga baik, sesama manusia baik, terus Allah kasih musibah, kurang kerjaan banget gitu loh Allah. Nggak mungkin, itu nggak mungkin, nonsens itu, nggak mungkin. Jadi kalau kita ada masalah musibah, langsung kita ingat
Allah, ini pasti Allah sedang ngurus saya. Apa ya? Saya salah apa ya gitu? Saya salah apa ya? Ada masalah apa ya saya? Maka hal yang pertama kali kita harus ingat ketika ujian musibah apa? Minta maaf sama Allah. Selesai. Itu aja sikap kita. Ya kan? Kayak cerita awal mulanya kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi kan? Kata salah satu ahli mufasir, nggak boleh ada manusia yang mengatakan itu kesalahan Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam tuh cuma ngejalanin takdirnya dia. Jadi Nabi Musa pernah ketemu sama Nabi Adam di langit, bilang, wahai bapak kami, bapak manusia, Nabi Adam, seandainya kamu nggak deketin dulu buah khuldi itu, buah keabadian itu, kita semuanya jadi orang surga, bukan jadi orang dunia. Apakah jawaban Nabi Adam? Ya Musa, anak keturunanku, apakah engkau hendak menanyakan kepadaku sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk diriku? Katanya. Istilahnya bahasa kitanya, ya lu ngapain nanyain yang udah ditakdirin buat gue gitu? Lu terus mau nyalain Allah gitu? Emang takdirnya Nabi Adam harus tinggal di dunia, karena dunia itu diciptain buat manusia. Ya kan? Kalau seandainya dunia ini diciptain terus nggak buat manusia, terus dunia kayak apa? Kayak aquascape gitu. Aquascape. Ya kan? Cuma diliatin doang begitu, apaan enaknya tuh? Ya kan? Iya. Makanya dunia itu diciptakan tuh buat manusia. Nah, jalan ceritanya awalnya dibikinlah tokohnya Nabi Adam, ya kan, sama ibu kita Ibunda Hawa tuh Siti Hawa, cerita digoda sama setan deketin buah keabadian, turun ke bumi. Punya anak bener sampai kita semua begitu, memang jalan ceritanya. Jadi ketika Nabi Musa menanyakan, kok kenapa deketin buah itu, kan Nabi Adam, kok nih gimana kok nanyakan sesuatu yang Allah udah takdirin buat saya gitu. Saya ini kan cuma meranin doang gitu istilahnya. Nah begitu juga kita dalam kehidupan ini ya, ada suatu musibah ujian yang menimpa kita, mesti aja kita cari aja diri sendiri gitu. Kalau saya suruh cari juga kan kurang kerjaan juga saya kan, gitu kan. Maksudnya setiap kita ini introspeksi diri, apa yang salah. Sholat saya gimana? Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan saya sholat 5 waktu gimana? Bulan puasa ya, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan saya puasa 30 hari ya kan? Di bulan suci Ramadan puasa full. Kenapa saya masih nyeruduk kondeng hijau gitu kan misalkan? Kenapa saya punya uang banyak, saya ke Turki bisa, jalan-jalan ke Inggris bisa, ke Menara Eiffel bisa, kenapa saya umroh nggak bisa? Kenapa saya haji nggak bisa? Nah, jadi senantiasa tanyakan keburukan itu kepada diri kita sendiri. Nanti insya Allah kedepannya kita akan menjadi orang yang bisa menyebarkan kebaikan juga kepada orang lain. Kayak gitu Mas. Mantap, luar biasa. Gimana Abang? Mantap. Mantap. Baik, mungkin Ustaz karena udah atau mungkin ada yang lagi terakhir itu boleh ya, akan yang berkamija warna-warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya tahu Pak Ustaz Jojo atau Bang Jojo dari Grid Boys Ramadan. Jadi ini Pak Ustaz, saya tuh ada niat untuk berumah tangga. Jadi saya itu bulan-bulan kemarin itu di rumah sana gitu, dari kantor sebelumnya gitu. Ya, saya pernah dengar bahwa kalau kita ada memiliki niat untuk berumah tangga pasti ada aja ujiannya gitu, dan itu pun berat gitu, karena kan kenapa diberi ujian berat agar ketika kita sudah menikah, kita ketika ada masalah itu kita tidak mengucap pisah dengan mudah gitu. Terus yang ingin saya tanyakan adalah apa amalan atau yang harus dilakukan untuk memperluas rezeki atau membuka rezeki lain untuk memperlancar kita untuk niat kita berumah tangga gitu. Terima kasih. Mungkin mau titip salam juga Ustaz buat Bang Gopar, Bang Riko, Bang Mancoy, Bang Tax, dan juga Shiro. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap orang tuh kapan batasnya dia mampu untuk menikah? Karena kan hukum asal menikah ini hukumnya mubah.
Jadi orang boleh nikah, boleh enggak dalam Islam. Kalau dalam mazhab Syafi'i begitu, yang saya pelajari. Hukumnya mubah artinya boleh. Jadi boleh menikah, boleh enggak dalam Islam. Akan tetapi dalam satu keadaan orang, hukum itu bisa berubah. Misalkan contoh, apabila kita ini udah satu kos sama cewek kita gitu, maka hukum menikah itu berubah, yang tadinya mubah jadi wajib. Karena apa? Untuk menghindari daripada perzinahan. Misalkan contoh, ada laki-laki yang dia itu nggak bisa bekerja, mohon maaf, nggak bisa bekerja, dan dia nggak punya syahwat terhadap perempuan, gitu. Tapi bukan berarti dia punya syahwat ke laki-laki lain, ke laki-laki juga ya. Bukan. Maksudnya ada orang kayak gitu nggak punya syahwat dia sama lawan jenis. Maka hukum menikah yang tadinya hukumnya mubah itu bisa berubah jadi makruh atau haram. Kenapa? Karena kalau dia menikah, dia jadi menzolimi pasangannya. Nggak boleh dalam Islam kayak gitu. Nah, hukum menikah ini kan merubah sesuai dengan keadaannya. Apabila orang mampu, misalkan mampu, dia punya pekerjaan, dia orang yang sehat, gitu kan, dan dia siap bertanggung jawab akan rumah tangganya, maka hukum menikah itu menjadi sunnah bagi dia. Dan setiap orang itu pasti diberikan jalan rezekinya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan ada pun ikhtiar untuk mau menikah dengan pasangan kita itu, ya, yang paling penting itu menjaga sholat 5 waktu. Apalagi di masjid ya, berjamaah ya. Dan juga sering Nabi SAW selalu kasih tahu kalau kita belum mampu menikah, suruh puasa. Suruh puasa sunnah. Apalagi ketika kita berpuasa, nanti doa berbuka puasa itu kan doa yang makbul, yang pasti diterima sama Allah. Nah, ketika kita nanti itu pas buka puasa, kita doa minta diberikan rezeki. Karena rezeki yang Allah berikan itu bisa bukan tentu saja tiba-tiba, misalkan Pak Sandiaga Uno salah transfer ke Mas misalkan. Tiba-tiba dia mau transfer bayar cicilan OVO-nya gitu, cicilan ininya dia gitu, misalkan aku lakunya dia gitu, misalkan salah transfer nih ke Mas 200 juta gitu, wah rezeki nih gitu misalkan. Nah, rezeki itu bentuknya nggak serta-merta uang. Bisa jadi ketika Mas mau menikah, tiba-tiba punya saudara atau abang, udah nanti fotografer gue yang bayar gitu. Oh, nanti tempat, ntar tiba-tiba ada saudara lagi, nanti tempat saya yang bayar, nanti catering saya yang bayar. Paling orang tuh modal dong. Iya, artinya itu rezeki itu bisa dari mana saja Allah Subhanahu wa taala memberikan gitu loh. Jadi artinya yang penting kita tetap ikhtiar. Yang paling penting kalau sebelum menikah tuh amalnya puasa. Puasa sunnah itu penting. Karena untuk satu menjaga syahwat juga, yang kedua doa ketika berbuka puasa itu adalah waktu yang sangat menakjubkan gitu. Dan doanya tuh Nabi SAW jamin nggak bakal ditolak gitu. Dan yang paling penting kita punya ilmu untuk fikih dalam berumah tangga. Nih, banyak orang Islam banyak di Indonesia nih yang nggak tahu, nggak paham bahwa mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan bersih-bersih segala macam itu bukan kewajiban perempuan. Ini dalam Islam, istri itu bukan pembantu, bukan. Mohon maaf, istri itu bukan pembantu. Nggak ada satupun kitab ulama yang bilang membersihkan rumah kewajiban istri, ya, mencuci pakaian kewajiban istri, gitu, dan lain-lain itu kewajiban istri. Nggak ada. Dalam Islam tuh nggak ada. Islam selalu mengajarkan laki-laki untuk meratukan perempuan, dikasih ratu, ya. Walaupun kenyataannya gedek ngelihat ibu-ibu TikTok yang kalau diposting lakinya pulang rumah dia cuma nge-scroll rumah berantakan. Dalam sisi syariat agama dia nggak salah. Dia nge-scroll TikTok walaupun rumah berantakan nih, dia nggak salah dalam sisi itu. Karena itu bukan kewajiban dia. Cuma umumnya dalam tata krama atau adat istiadat di Indonesia, ya kan? Hal itu adalah perilaku wanita yang buruk, bener gak? Ya dilihatnya, waduh nih istri standar TikTok gitu kan, misalnya kayak begitu. Padahal kalau orang mengamalkan Islam dengan baik, bahkan dia belanja ke pasar pun laki-laki kewajibannya. Misalkan istri mau masak nih, itu cuma kebaikannya dia, bukan kewajiban dia. Ini yang harus tahu, itu kebaikannya, bukan kewajiban. Jadi kalau istri ngebersihin rumah itu kebaikan dia.
makanya dikasih reward nanti, gitu loh. Kalau misalkan istri kita ngelihat dia kasih kebaikan, ya kita jangan nggak bisa ngeforce dia, ngeras dia supaya kamu harus gini dong, kamu harus gini dong. Nggak bisa. Orang bukan kewajiban kok, gitu. Nah makanya ilmu fikih dalam Islam itu sebelum menikah itu penting. Gitu, belajar tentang gitu, untuk tahu haknya perempuan apa, haknya seorang istri apa, kewajiban seorang suami apa. Istri tuh gak punya kewajiban yang berat dalam Islam kecuali satu, kewajiban dia yang paling bener-bener harus dia ini, mohon maaf, kalau suaminya pengen dia harus ngangkang. Itu kewajiban yang paling ditekenin dalam Islam. Kenapa kok berarti Islam ngajarin itu kayak gitu dong? Porno apa benar? Enggak. Karena laki-laki kalau udah datang syahwatnya dia tuh nggak kayak perempuan bisa ditahan. Dan itu kodratnya begitu. Ya. That's why micet merajalela di mana-mana. Ya. Karena apa? Ketika ada laki-laki yang nggak bisa nahan itu, dia ngerem akhirnya. Ngerental dia. Ya kan? Karena dia pikir mau nikahin tanggung jawab, entar ribet sama istri kan. Terus belum juga nanti harus biayain hidupnya gitu. Mending kita ngerem aja deh aplikasi hijau, gopean katanya gitu. Ya kan? Nah makanya kewajiban sebelum kita nih menikah, kita harus tahu kewajiban perempuan itu apa, dan wanita harus tahu kewajibannya dia terhadap suaminya apa. Begitu. Dalam hal itu, kalaupun istri dia mau membantu mengurus anak, ya kan? Makanya kan terkenal tuh, ada kisah terkenal maksudnya Sayyidina Umar, sahabat Nabi. Itu orangnya tuh kan jagger banget kan, dia debrong banget ya, preman banget kan dari itu. Itu orangnya gede banget. Dia saking besarnya itu Sayyidina Umar, dia kalau naik kuda kakinya bisa napak di bawah. Coba bayangin. Ada nggak orang hari ini naik kuda kakinya itu napak di bawah? Nggak ada, saking gedenya dia. Itu orang gede kayak gitu. Sahabat Nabi siapapun diomel-omelin sama dia, takut orang. Suatu ketika dia jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah, ada satu orang rakyatnya, ini bini saya ngomelin mulu nih saya nih, diomelin mulu, istrinya pusing dia katanya, pusing nih, ngasih nafkah salah, nggak ngasih nafkah salah, istri saya ngomel-ngomel mulu. Datanglah saya ke rumah Sayyidina Umar, datang ke rumah Sayyidina Umar, baru mau ngetok pintunya, dia dengar Sayyidina Umar lagi diomelin sama istrinya, lagi diomelin, kamu nih begini ya, kamu begini segala macam. Ya, kata orang nih, sami mawon, sama aja kalau begini. Salah orang saya nih cerita, tiba-tiba Sayyidina Umar nyadar kayak ada orang. Pas dia mau balik, dia mau keluar, Sayyidina Umar nyamperin. Ya Fulan, kenapa? Kamu ada apa? Ya Amirul nggak ada apa-apa. Enggak, kenapa kamu ada apa? Ini ada pasti urusan penting. Ya Amirul Mukminin, gini sebenarnya. Saya mau minta nasihat dari engkau. Kenapa tuh istri saya tuh ngomel mulu setiap hari itu kerjanya? Kenapa ya Amirul Mukminin? Nggak taunya saya datang ke engkau nih, mau nanya, kamu ngalamin sama saya katanya. Apa kata Sayyidina Umar? Apa yang perlu kamu ketahui? Istri kita itu udah berbuat baik sama kita, menghindari kita dari berzina dengan wanita lain, menjaga syahwat kita. Yang kedua, dia mau rela mengandung anak keturunan kita. Ya, ini laki-laki coba, semangka yang paling gede diikat pakai gesper perut, jalan 9 bulan, mau nggak tuh? Coba tanya sama perempuan yang tahu rasanya gimana tuh megang anak tuh di perutnya tuh. Itu berat itu berat banget. Belum lagi ketika dia mau melahirkan, ya kan, resikonya apa? Mati, meninggal dia, seorang perempuan. Makanya saking mulianya perempuan tuh, ketika dia mau melahirkan, itu resikonya meninggal dunia. Makanya diganjar sama Islam, kalau orang ketika melahirkan meninggal dunia, dia langsung digolongkan orang yang mati syahid, perempuan itu, dan semua dosanya dihapus, nggak ditanya-tanya lagi di akhirat. Biar kata dia sering nyolong dompet suaminya. Iya. Biar kata kayak gitu, nggak ditanya-tanya lagi, saking beratnya itu pengorbanan perempuan. Kata Sayyidina Umar, dia udah mau bantu nolongin ngerawat anak kamu, belum lagi nyusuin 2 tahun. Ya kan? Belum lagi nyusuin anaknya 2 tahun. Kalau orang yang ngasih ASI itu sempurna.
Coba bayangin, berat seorang wanita itu. Kata Sayyidina Umar, kalau dia cuma ngomel-ngomel, marah-marah sama kamu, kenapa nggak kamu dengerin? Katanya dengerin aja, ya kan? Dan rata-rata watak perempuan itu memang kalau lagi ngomel-ngomel, dia maunya cuma satu, didengerin udah. Itu ilmunya, didengerin. Kalau lagi wanita lagi ngomel-ngomel kita debat, biar kita ajak Hotman Paris kalah udah, nggak bakal menang, nggak bakal menang. Dan itu memang sudah semacam sifatnya wanita begitu. Dan kita jadi laki-laki sabar. Makanya ketika kita tahu begitu, banyak orang yang bercerai ya, bercerai cerita sama saya nyesel. Kenapa? Karena dia nggak sabar. Makanya dulu guru saya kasih tahu sama saya, kalau kamu menikah, laki-laki jangan pernah ngucapin kata cerai, diem. Semarah apapun segala macam, diem. Makanya hikmahnya itu talak cerai itu keputusannya ada di laki-laki bukan perempuan. Biar kata perempuan sehari 100 kali dulu, saya mau cerai, saya mau cerai, saya mau cerai, saya mau cerai. Kalau lakinya nggak ngomong, saya ceraikan kamu, nggak bakal cerai. Makanya salah satu ilmu itu laki-laki itu nggak boleh mudah untuk ngomong cerai sama perempuan, sama istrinya. Sabar, dia harus sabar. Karena sifatnya wanita begitu. Kalau lagi marah-marah, ngerocos dia segala macam, dengerin. Iya, aku minta maaf. Udah selesai. Hubungan badan biasanya udah selesai masalahnya. Kayak begitu umumnya memang. Jadi ilmunya, sebelum kita menikah kita harus tahu, kita harus belajar kayak begitu, hal kayak gitu supaya nanti pernikahan tuh nggak kayak sistem bisnis, saling nuntut gitu kan, sama rekan bisnis gitu loh. Kan rekan bisnis, lu gimana sih, bos seminggu datang 5 kali, ke kantor lu cuma 3 kali. Ayo dong, lu gimana? Effort lu buat kantornya, ayo dong. Terjadinya kayak gitu kita, kayak bisnis. Tapi kalau kita dalam berumah tangga, niatnya untuk memberikan kebaikan, mengayomi pasangan kita, enak gitu loh. Maka hal yang paling penting lagi setelah tadi puasa, belajar mengenai fikih pernikahan. Nanti insya Allah Masnya jadi paham, oh begini ternyata ilmu tentang berumah tangga. Nah, sisanya lebih ke praktek di lapangan lah. Intinya begitu. Gimana Mas? Cukup? Oke, alhamdulillah. Mungkin karena waktu sudah cukup panjang juga, mungkin kita batasi terakhir lagi ya. Boleh, boleh. Satu pertanyaan terakhir lagi, mungkin ada yang ingin bertanya, Mas? Oh, boleh? Yang boleh sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, mengenai dakwah nih, kan saya pernah dengar bahwa kita tuh harus bisa memberikan satu ayat gitu ya pada sesama. Nah, yang jadi masalah itu saya itu jujur kosong nih. Saya nggak pernah ikut apa namanya pesantren gitu. Tapi yang bikin saya resah sama keluarga saya sendiri. Jadi ketika adik atau kakak saya ya ada sesuatu yang bikin geremet, pengen kasih tahu, karena saya ngerasa nih saya emang kurang ya ilmunya, dan mikir lagi kayaknya tenaga saya udah nggak ada deh buat debat sama keluarga apalagi ya. Nah, apakah sikap saya ini salah gitu maksudnya? Terus apakah cukup dengan mendoakan saja atau bagaimana gitu? Itu saya mungkin. Terima kasih. Ya. Mengenai kita harus menyampaikan kebaikan kepada orang lain, kewajiban itu memang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kebaikan yang kita sampaikan tuh nggak serta merta berkaitan dengan ibadah, enggak juga.
seperti menyuruh orang lain berbuat baik. Misalkan ada orang, nih Mas ini kita tahu saldonya 500 juta misalkan. Amin, amin, amin. Kita kasih tahu gitu, Mas, jangan lupa saudara-saudara terdekat, keluarga itu yang membutuhkan, diberikan rezekinya biar rezekinya makin berkah. Itu udah nyampaikan kebaikan. Misalkan Mas ini, nauzubillah, malam ini kita tahu mau berangkat ke embassy gitu. Malam ini nih, Mas, buat apa sih berangkat ke sana gitu? Nanti uang habis, kesehatan juga menurun. Itu senang-senang cuma sementara aja. Itu mencegah orang dari kemungkaran. Tadi yang pertama menyuruh kebaikan, yang dua mencegah dari kemungkaran. Kita hidup di dunia ini, apabila ada orang terdekat kita melakukan sebuah kesalahan, kita punya kewajiban untuk menegur dia. Tapi menegurnya dengan lemah lembut, dengan baik-baik. Kalau kita belum bisa menyampaikan dengan lemah lembut, baik-baik, kata ulama lebih baik diam. Diam itu lebih baik, cukup doakan aja. Tapi kalau kita bisa mengingatkan dengan lemah lembut, step keduanya apa? Doakan. Habis itu udah serahin sama Allah. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa punya kuasa terhadap manusia lain, termasuk keluarga kita. Gitu loh. Jadi kewajiban kita, ini satu perkara yang kebaikan saya sampaikan kamu tetap ngelakuinnya, ya nggak apa-apa. Itu hak asasi dia kan, terserah kamu melakukan itu. Tapi saya sebagai kewajiban teman kamu atau keluarga kamu, saudara kamu, saya sampaikan bahwa yang kamu lakukan itu salah. Kamu harus berbuat seperti ini. Lalu kita doakan, ya Allah, semoga kehidupan dia berubah, tidak melakukan keburukan, dan dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Nah, sudah sebatas itu aja. Sisanya tuh kita nggak usah ikut campur sama kehidupan orang lain. Cukup, tetap kita namanya teman, ya kan? Teman akrab kita nih, uang lagi banyak, dia main judi online misalkan. Apa kita diemin? Ayo semangat, cayo gitu. Nggak mungkin kan? Sebagai teman yang baik apa? Kalau kita tahu itu buruk, kalau kita nggak ngasih tahu, jahat gak? Jahat. Kalau kita nggak ngasih tahu, jahat sama dia. Kasih tahu, tapi bukan kewajiban kita untuk dia berubah atau mendengarkan kita. Enggak. Kita nggak dituntut untuk hal itu. Kita cuma dituntut untuk memberitahu kebaikan atau mencegah orang dari berbuat buruk. Itu aja udah sebatas. Sisanya udah nggak ada kewajiban buat kita. Apapun yang kita sampaikan kebaikan, yang pertama kali, maka kebaikan itu akan datang dalam kehidupan kita. Itu suatu suatu sunatullah yang Allah bikin. Kita nyampaikan kebaikan sama orang nih, maka kebaikan yang kita sampaikan itu yang pertama kali akan Allah berikan kepada diri kita. Karena yang paling dekat dengan mulut kita ini adalah telinga kita sendiri, bukan telinga orang lain. Kalau kita menyampaikan kebaikan tapi dengan penuh kasih sayang, bukan nyampaikan kebaikannya tuh karena niat dia untuk ngancurin kehidupan dia gitu, enggak, tapi niatnya untuk perbaikan kehidupan dia. Jadi apalagi sama keluarga, sama orang tua, jangan didebat kalau orang tua. Orang tua udah sakral, udah itu nggak bisa kita urusannya, soalnya urusannya itu sama kehidupan dunia akhirat kita gitu. Sama orang tua kita salah, kita bener, orang tua kita salah, udah bener aja, udah salah aja, udah kita diem aja ngalah. Kenapa begitu? Karena orang yang berbakti sama orang tuanya, nggak durhaka sama orang tuanya, Allah akan kasih takdir nanti dia punya anak akan berbakti sama dia. Enak gak kita kalau punya anak berbakti? Kita sama orang tua kita nih domel-domel segala macam, orang tua kita salah nih, kita diem aja. Nanti suatu saat kita dewasa, bisa jadi sifat kita kayak orang tua kita, bener gak? Ketika kita nyampein ke anak kita suatu gitu, kita pengennya anak kita seperti apa? Seperti kita tadi kan, mendengarkan kayak gitu. Nah kayak gitu kurang lebih kebaikan yang kita sampaikan. Jadi ada baiknya kebaikan yang kita sampaikan, batasnya sekedar kita sampaikan lemah lembut, doakan, udah. Habis itu kita nggak punya tanggung jawab terhadap kehidupan orang lain. Kayak gitu. Luar biasa. Mantap Bang. Mantap. Oke, mungkin ini salah satu pertanyaan terakhir ya dari teman-teman semua buat Abang. Mungkin terakhir kita ada mungkin closing statement Bang, atau mungkin pesan buat kami-kami di sini yang mungkin masih ingin mencari jati diri untuk ingin meningkatkan keimanan kita agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin Bang, mungkin terakhir. Kehidupan dunia ini sekarang kan tentang jodoh, tentang apa? Semuanya itu kalau dirunut-runutkan benang merahnya, buruknya hubungan dia sama Allah. Itu kalau dirunut-runutkan benang merahnya, buruknya hubungan dia sama Allah, sama penciptanya dia. Itu aja masalahnya sebenarnya. Kalau dirunut-runutin gitu, salahnya bukan karena punya kemampuan, otak saya, bukan karena saya belum ahli,
atau karena saya belum punya kemampuan, tapi sebenarnya karena buruknya hubungan dia dengan penciptanya juga. Jadi intinya dalam setiap apapun, kenapa kita harus sholat 5 waktu bagi seorang muslim, kenapa kita harus berdoa ketika keluar rumah, kenapa kita harus berdoa ketika tidur, kenapa kita harus berdoa ketika makan, itu untuk menunjukkan atau mengajarkan kepada kita apabila hubungan kita baik dengan pencipta kita, maka kehidupan yang baik pun akan datang. Dan artinya kita nih nggak akan pernah bisa tahu tentang masa depan kita. Biarkan aja Allah, ya Tuhan yang menciptakan kita itu yang ngatur kehidupan kita, ya kan? Karena seperti yang tadi Mas tanya itu kan, kita udah planning ini, ternyata kok takdirnya beda gitu. Kok kita pengen ini, kok jadi kejadiannya beda, ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala kasih tahu kan, apa yang kamu suka itu, apa yang baik menurut kamu belum tentu baik sama Allah. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala bilang baik, walaupun kamu bilang itu gak baik, tapi pasti banyak kebaikannya buat kamu. Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui atas kehidupan seluruh manusia. Jadi apapun ya yang kita mau lakukan, kita mau dunia sekolah, dunia kuliah, dunia karir pekerjaan, dunia perjodohan, dunia masyarakat, dunia keluarga, semuanya ikut daripada petunjuk dan hubungan yang baik sama Allah. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kehidupan yang baik dan nggak capek-capek, nggak repot-repot buat kehidupan kita. Ya, kurang lebih lain waktu, insya Allah kita bisa jumpa lagi.